kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio L1 TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai masalah yang sering dialami setelah persalinan. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Jasmine Iskandar, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Kita sapa dulu Dr. Jasmine yang sudah hadir di samping saya. Dr. Jasmine, halo, apa kabar, Dok? Halo, kabarnya baik. Kabarnya baik ya. Oke, dokter, hari ini aku senang sekali berjumpa dengan dokter ya, karena temanya ini tentang masalah yang sering dialami setelah persalinan. Walaupun belum pernah hamil dan belum pernah mengalami yang namanya persalinan, tapi kan intinya sebagai calon ibu juga nantinya, ini kan ilmu yang sangat berguna gitu. Dan juga bagi pasangan, ini juga tentunya perlu mempelajari juga, karena kan bagaimanapun juga nanti dukungan dari pasangan atau dukungan dari keluarga ini penting sekali begitu ya, Dok ya. Nah, ini kan artinya alhamdulillah nih setelah berhasil hamil terus melahirkan dengan sehat, dengan selamat. Tentunya ternyata perjuangannya tidak sampai di situ. Ada istilah di sini masalah yang sering dialami setelah persalinan. Kalau orang awam taunya kan, oh ada baby blues nih, terus mungkin depresi pasca persalinan gitu ya. Sebetulnya apakah memang kebanyakan seperti itu atau memang ada masalah lain yang perlu kita garis bawahi di sini juga, dokter, sehingga menjadi tema menarik, Dok? Oke, Mbak Rini. Betul sekali bahwa memang masalah yang sering timbul dari segi psikologinya memang ada yang disebut dengan baby blues atau postnatal blues. Artinya karena adanya perubahan hormon dan juga perubahan fisik, maka seorang ibu setelah melahirkan bisa mengalami mood swing atau perubahan mood yang disebut dengan baby blues. Tapi selain itu ada beberapa masalah juga yang harus kita tahu dan harus kita persiapkan juga. Karena ada beberapa masalah itu yang sering akan dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan, yaitu satu, adanya perubahan pada payudara yang disebut dengan breast engorgement, di mana ibu-ibu juga harus bisa mengatasi breast engorgement atau pembengkakan itu supaya bisa menyusui dengan baik dan tidak berkembang menjadi suatu infeksi atau mastitis. Kemudian masalah lain juga yang sering adalah infeksi. Kadang-kadang setelah melahirkan, ibu-ibu melahirkan itu akan mengalami yang namanya masa nifas dan mengalami perdarahan. Nah, bagaimana sih perdarahan yang normal itu dan apa bedanya dengan infeksi pada saat mengalami masa nifas, perdarahan masa nifas itu? Jadi harus bisa membedakannya supaya bisa diketahui dan diobati. Betul. Berikutnya adalah melahirkan itu kan tidak hanya melahirkan normal, bisa juga melahirkan sesar. Nah, biasanya setelah melahirkan itu akan ada rasa nyeri juga. Misalnya setelah melahirkan normal, Mbak Rini, maka pasien akan dilakukan penjahitan di daerah vagina atau robekan yang terjadi. Bisa timbul nyeri di bagian perineum atau di bagian vagina. Kemudian setelah melahirkan juga bisa mengalami nyeri di luka operasi. Jadi poin-poin itu juga merupakan masalah yang sering dan harus bisa kita persiapkan. Iya, jadi ini kan penting ya, Dok ya, kita mengetahui sebagai calon ibu gitu ya, atau mungkin calon ayah juga gitu ya, bahwa tadi ternyata ada yang namanya perubahan hormonal tubuh si ibu ini intinya memang masih beradaptasi ya, Dok ya, dengan segala perubahan-perubahan yang tadi dokter sampaikan. Tapi memang ada resiko, tadi resiko mastitis, perdarahan yang intinya yang masa nifas perdarahan harus membedakan ya, Dok. Bisa membedakan yang normal dan di mana yang sudah tidak wajar. Bahkan yang tadi mau lahirnya normal ataupun sesar masing-masing ada ceritanya sendiri pasca persalinan gitu ya, Dok ya. Sebetulnya mengapa sih ini perlu kita pelajari betul-betul ya, Dok ya? Apakah memang karena banyak kasusnya yang karena kita kurang aware atau kurang menaruh perhatian ke arah situ atau mungkin kurang pengetahuan juga gitu ya, Dok ya. Jadi berlanjut dan jadi mengancam nyawa si ibunya begitu, dokter. Kira-kira seperti apa sih resikonya kalau kita tidak paham betul soal ini, Dok? Nah, jadi setelah melahirkan maka ibu akan mulai mengalami perubahan di mana selain tadi mengalami periode yang disebut dengan masa nifas selama 6 minggu itu, seorang ibu itu juga akan mengalami banyak faktor-faktor fisik maupun juga sosial yang akan dialami oleh seorang ibu. Nah, yang paling penting adalah bahwa komplikasi setelah melahirkan pun bisa terjadi selama masa nifas, Mbak Rini. Jadi seperti tadi, kita harus waspada dengan keadaan perdarahan. Karena perdarahan biasanya tidak selalu banyak dan banjir sehingga ibunya merasakan, karena perdarahan bisa saja terjadi pelan-pelan
dan terus-menerus. Kemudian selama masa nifas masih bisa terjadi yang disebut dengan hipertensi dalam kehamilan atau disebut dengan preeklamsi. Jadi keracunan yang disebabkan oleh proses kehamilan itu masih bisa terjadi selama 6 minggu pasca melahirkan. Jadi tekanan darah, betul. Jadi tekanan darah itu juga harus dipantau, apalagi ibu sebelum melahirkan itu sudah ada hipertensi. Jadi harus dipantau tekanan darahnya karena bisa menyebabkan kejang ataupun stroke. Jadi harus diperiksa juga kalau misalnya setelah melahirkan ibu hamil, ibu yang sudah melahirkan itu mengalami kejang, penurunan kesadaran, lemas. Nah, jangan lupa harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya, jadi harus kenali tanda-tanda bahayanya ya, alarm tubuhnya ini ya dok ya. Kalau memang ini sudah, jadi istilahnya ini seperti kronik ya dok ya? Iya, betul gejalanya sekali. itu, jadi kelihatannya ringan tapi lama gitu ya dok ya. Sehingga ini yang perlu atau apa ya, patut diwaspadai lebih detail lagi seperti itu ya. Kan tadi resikonya bisa mengancam maaf nyawa ibunya. Tapi apakah memang garis besar aja ya dok ya? Artinya secara apa ya? Di Indonesia ataupun mungkin di dunia gitu ya secara umum, emang cukup banyak kasusnya dok yang meninggal pasca persalinan gitu karena memang tadi kurangnya perhatian sekali lagi atau bagaimana dok? Jadi untuk kejadian sebenarnya kasus angka kematian ibu itu paling tinggi disebabkan satu karena perdarahan. Perdarahannya ya? Memang sebagian besar perdarahannya itu terjadi saat melahirkan. Itu paling sering menyebabkan angka kematian ibu. Tetapi setelah melahirkan atau perdarahan pasca persalinan itu juga merupakan faktor yang penting. Apalagi yang disebut dengan perdarahan lanjut. Jadi terjadi lebih dari 24 jam. Jadi setelah 24 jam melahirkan ternyata masih bisa terjadi resiko perdarahan pasca persalinan yang bisa mengancam nyawa. Jadi biasanya itu dipengaruhi karena kontraksi rahim yang kurang adekuat, jadi kurang optimal sehingga menyebabkan perdarahan itu bisa terus berlangsung. Jadi itu yang harus diwaspadai juga. Yang kedua, angka kematian ibu juga dipengaruhi cukup tinggi oleh kejadian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi bahasa medisnya adalah preeklamsia. Preeklamsia. Betul, di mana preeklamsia bisa berkembang menjadi eklamsia. Eklamsia itu berarti sudah terjadi kejang karena tekanan darah tinggi itu dan mengganggu organ-organ tubuh. Nah itu juga harus diwaspadai karena dua itu merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu yang cukup besar. Perdarahan, keracunan pada kehamilan atau preeklamsi gitu ya dok ya. Sekali. Tapi berarti kalau misalnya kita bicara faktor resiko ini sedikit menyinggung ya dok ya, apakah memang setiap ibu punya potensi mengalami resiko kegawatan yang seperti dokter sampaikan sebelumnya, atau memang kita lihat-lihat juga dari faktor kesehatan secara menyeluruh ibunya gitu ya, apa mungkin semakin tinggi usia jadi resiko, atau mungkin juga semakin mudanya usia seorang ibu juga jadi resiko, atau mungkin memang ada yang tadi yang mendasarinya sebelumnya ada hipertensi sebelumnya, ada diabetes sebelumnya, kira-kira seperti apa itu dok? Untuk kasus perdarahan sebenarnya tidak bisa diprediksi. Jadi dimanapun ibu-ibu hamil melakukan persalinan harus siap dengan yang disebut dengan perdarahan pasca persalinan. Karena bisa terjadi pada siapa saja, pada kondisi apapun, di kehamilan berapapun. Itu pertama. Tapi kemudian memang ada yang bisa memperberat atau menjadi faktor resiko juga. Seperti ini sudah merupakan kehamilan yang kelima atau multiparitas, jadi sudah banyak anak. Nah, itu biasanya juga menjadi faktor resiko. Kemudian bayinya cenderung besar, sehingga rahim juga pada waktu membesar itu akan lebih berat tuh kerjanya, sehingga itu juga bayi besar menjadi salah satu faktor. Termasuk ibunya sudah usia lanjut atau usia terlalu muda, di atas misalnya di atas 35 tahun atau terlalu muda itu misalnya di bawah 25 tahun. Itu juga bisa menjadi faktor resiko. Jadi faktor resiko tidak hanya dari faktor ibunya ya dok ya, tapi tadi faktor babynya atau si janinnya juga ternyata ikut berpengaruh juga gitu ya. Jadi harus dilihat secara menyeluruh begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai masalah yang sering dialami setelah persalinan bersama dengan Dr. Jasmine Iskandar SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Jasmine, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya, atau diskusi kita lebih tepatnya mengenai
mengenai bahwa tadi ada resiko-resiko yang kerap dijumpai gitu ya dok. Walaupun mungkin masalah itu ya pasti banyak, tapi mungkin kita bahas yang lebih sering dijumpai aja ya dok ya. Tadi ada resiko misalnya di area payudara gitu ya. Tapi kan ada, kita sering dengar ya mastitis nih pada ibu menyusui lah gitu ya. Jadi kan ingin memberikan ASI eksklusif, tapi ada kendala juga nih beragam. Jadi sebenarnya itu dulu deh kita bahas, baru nanti berlanjut ke resiko-resiko selanjutnya dokter. Oke. Betul, kalau masalah yang sering dialami itu adalah breast engorgement atau pembengkakan payudara. Jadi biasanya ibu-ibu setelah melahirkan itu belum tentu bisa melakukan proses menyusui yang baik dan benar, karena satu, misalnya anak pertama atau kadang pun sudah anak kedua ketiga tetap bisa mengalami kesulitan dalam melakukan proses menyusui. Jadi sangat penting untuk melakukan breastfeeding atau proses menyusui yang baik, karena kalau tidak, misalnya perlekatannya kurang sempurna antara mulut bayi dengan puting payudara, itu bisa menyebabkan payudaranya lecet. Nah, saat lecet itulah yang akan menyebabkan kuman di area payudara bisa masuk dan menyebabkan infeksi. Nah, selain itu pastikan juga ketika menyusui payudara satu sudah kosong, baru pindah ke payudara berikutnya. Dan bila bayi sudah berhenti, sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh, jangan lupa untuk dilakukan pompa atau pumping. Jadi mengosongkan payudara, sehingga nanti proses untuk pengisian lagi akan berjalan lebih baik, penuh nanti saat bayi menyusui lagi, kemudian lakukan proses menyusui lagi. Jadi lakukan proses menyusui yang benar dan pengosongan ini juga harus baik. Jadi itu istilahnya peradangan ya dok ya, karena adanya infeksi tadi ya dok ya, tidak terpompa sempurna gitu ya dok ya. Jadi menumpuk tuh di situ cairan ASI-nya. Jadi penumpukan ASI atau pembengkakan payudara itu bila tidak ditata laksana dengan baik, itu bisa berkembang menjadi infeksi. Itu yang disebut dengan mastitis. Nah, saat mastitis itu, maka ibu-ibu sudah mulai akan merasakan nyeri, kemerahan, dan kadang disertai dengan demam. Saat inilah sudah harus dilakukan terapi atau pemberian antibiotik, pengurang nyeri, gitu. Jadi sudah sampai demam segala, berarti kan sudah pastikan ya ini memang mastitis, terus kemudian perlu antibiotik atau enggak kan konsul ke dokternya gitu ya dok. Perlu dilakukan konsultasi dan pemeriksaan langsung. Oke, walaupun sebelumnya kan sudah ada kelas laktasi gitu ya pada saat hamil gitu kan, sebenarnya kan itu juga cukup membantu, tapi ternyata pada prakteknya mungkin tetap aja mungkin tadi anak pertama atau mungkin ya ada kendala-kendala lain yang ditemukan, ternyata memang tidak semudah teorinya gitu ya dok. Iya, betul sekali. Pada saat prosesnya ternyata sangat berbeda, karena biasanya bayinya tidak bisa belum menyusu dengan baik, kemudian ibunya juga masih misalnya pengaruh nyeri, kurang tidur, dan banyak faktor lain ya, faktor-faktor kesehariannya itu bisa menyebabkan proses menyusunya juga jadi kurang baik. Tadi perlekatannya sempurna atau tidak, jadi banyak faktor sih ya, entah itu dari ibunya atau mungkin dari bayinya juga gitu ya dok ya, yang perlu dievaluasi lebih lanjut, karena kalau dibiarkan tadi resikonya ya pembengkakan, peradangan gitu ya dok ya. Nah selain itu juga tadi ada juga nih, kita lihat dulu background ibunya nih, riwayatnya ini melahirkannya normal atau sesar gitu kan. Ini kan sama-sama ada tantangannya juga gitu ya dok ya. Nah sebenarnya ini kalau dilihat-lihat masalahnya itu di mana? Ada yang bilang kok kalau normal lebih recovery-nya lebih cepat lah ya daripada si sesar gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya nggak juga ya dok ya. Mungkin dokter bisa kasih pencerahan di sini dok, supaya kita jadi dapat gambaran lebih detailnya lagi, terutama buat para calon ibu di luar sana. Sebenarnya untuk proses melahirkan baik secara normal maupun sesar, masa nifas akan berlangsung sama. Artinya rahim dari yang tadi membesar dan kembali ke bentuk normal seperti sebelum melahirkan, itu juga prosesnya akan sama. Nah, yang membedakan adalah mungkin di luka jahitannya. Karena kan kalau sesar itu maka dilakukan pembedahan di area perut untuk mengeluarkan bayi. Jadi biasanya setelah melahirkan pasien akan merasakan nyeri di area luka operasi, itu yang akan biasanya timbul. Namun setelah melahirkan sesar memang beda dengan melahirkan normal. Kenapa? Kalau setelah melahirkan normal, maka otot-otot di daerah vagina, misalnya pun ada jahitan, cenderung dalam 1-2 hari maka sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi lebih cepat recovery-nya, artinya untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun kalau setelah melahirkan sesar, memang butuh waktu beberapa hari lebih lama dibandingkan lahiran normal, karena dalam arti untuk melakukan aktivitas dan bisa bebas bergerak gitu. Karena kan biasa setelah melahirkan normal itu masih ada rasa nyeri, jadi pasien juga ibu-ibu akan lebih takut bergerak, membatasi gerakan. Nah, mobilitasnya jadi terbatas gitu ya dok ya. Jadi biasanya dalam 1 minggu sampai 2 minggu
seorang ibu setelah melahirkan sesar itu sudah bisa kembali beraktivitas normal dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan bebas artinya. Oke. Jadi waktunya yang agak berbeda. Nah tadi juga kita perlu mengenali juga ada yang istilah Mas Anifas tadi ya dok ya, perdarahan yang masih dibilang normal dengan yang sudah nggak wajar nih gitu ya dok ya. Itu kita cara taunya seperti apa? Mungkin orang awam mengukurnya bisa dari mana ya? Apakah kalau kita haid kan misalnya ya dok ya, itu kan kelihatan dari apa sih bleedingnya seperti apa, terus berapa lama, berapa banyak kita pakai pembalutnya gitu ya. Apakah ini sama juga harus diukur seperti itu juga atau bagaimana kriterianya mungkin? Coba disapa dulu penelponnya dok ya. Boleh. Baiklah, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Halo, saya dengan Anwar di Tangerang. Bapak Anwar, silakan yang bertanya seputar istrinya Pak atau siapa? Iya, istri. Iya, istrinya usia berapa? Usia 30. Keluhannya apa Pak? Silakan langsung saja. Keluhan ini bertanya tentang, kan istri saya habis sesar. Cuman kan si dedenya meninggal. Nah, untuk program selanjutnya, untuk istilahnya hamil ke selanjutnya itu gimana ya dok? Apa harus ada jangka waktu yang berapa lama gitu maksudnya? Jaraknya gitu ya. Jadi istrinya habis sesar, terus bayinya ini meninggal gitu ya Pak ya? Iya. Turut berduka ya. Dan ini jarak untuk promil, artinya untuk bisa hamil lagi yang aman gitu ya dok ya intinya, supaya nggak beresiko. Gitu. Usianya juga 30 istrinya dari Bapak Anwar. Mungkin dokter ada yang ingin tanyakan dulu dok kepada Bapak Anwar, mungkin masih terhubung nih ya? Oke, iya. Halo Pak Anwar. Iya. Kalau boleh saya tahu, kemarin dilakukan operasi sesarnya atas indikasi atau karena apa? Karena darahnya nggak turun, darahnya tinggi terus, jadi ya tegang. Tensinya tinggi ya? Iya. Kemudian setelah lahir bayinya boleh diberitahu beratnya berapa? 3,4. 3,4 ya. Selama kehamilan istri Pak Anwar kontrol teratur? Kontrol terus, dikasih vitamin biasa tiap bulan gitu ya. Oke, ada lagi dok yang ingin disampaikan? Jadi setelah dilakukan operasi bayinya berarti apakah memang langsung meninggal di dalam kandungan atau sempat menangis setelah lahir? Enggak, udah 12 hari. Sudah 12 hari meninggal. 12 hari meninggal di dalam perut? Iya, enggak, udah 12 hari lahir. Sudah melahir, sudah keluar dok? Sudah keluar ya? Iya. Usia 12 hari meninggal. Kita baru punya 10 tahun baru dikasih, gila dikasih udah nggak ada. Oh iya, baik. Turut berduka Pak Anwar. Tetap semangat tapi ya, optimis menjalankan program selanjutnya ya. Yang saya pertanyakan itu jangka waktunya gitu. Jangka waktunya gitu ya. Iya, untuk kehamilan selanjutnya. Baik, usaha berikutnya ini perlu seperti apa dok? Karena tadi ada resiko tensi ya dok? Iya, tensi tinggi ya. Supaya tidak maaf berulang gitu, apa yang perlu dipersiapkan juga nih pada istri Bapak Anwar ataupun juga sebagai suami juga perlu seperti apa juga gitu ya dok ya? Silakan dokter. Karena sebelumnya istri Pak Anwar memiliki tekanan darah tinggi, maka pastikan bahwa di kehamilan berikutnya harus kontrol di rumah sakit paling tidak untuk memastikan, karena resiko tekanan darah tinggi bisa berulang lagi di kehamilan berikutnya itu cukup tinggi. Kemudian untuk jangka waktu yang aman sebenarnya setelah melahirkan sesar, untuk pemulihan rahim dan kondisi juga fisik ibunya sebaiknya paling cepat itu 1 tahun, artinya 12 bulan sampai sekitar 18 bulan untuk kembali hamil lagi. Jadi supaya mempersiapkan kondisi rahimnya juga optimal untuk kehamilan berikutnya. Dan karena tekanan darah tinggi itu bisa berulang di kehamilan berikutnya, pastikan kontrol tekanan darah. Jadi harus rutin melakukan pengukuran tekanan darah supaya tidak berulang, dan kalaupun sudah diketahui ada lagi, bisa dilakukan terapi yang sesuai. Oke. Bapak Anwar ada tanggapan setelah mendengar penjelasan dari dokter? Oke. Makasih dok ya. Makasih Alcinta. Iya, terima kasih Pak Anwar ya sudah sharing di sini. Semangat Pak ya untuk Bapak dan juga istri Bapak. Nah, dokter jika dilanjutkan ya dok ya. Jadi sebetulnya, tapi kan gini, tadi dokter bilang menunggu 12 bulan atau 18 bulan supaya secara fisik dan mental jadi jauh lebih siap, lebih sehat ya. Tapi alhamdulillah ini ternyata baru jarak beberapa bulan dari sekarang, dikasih hamil lagi. Tentunya tetap tadi perlu dijaga tensinya begitu ya dok ya. Iya, betul sekali Mbak Rini, karena tekanan darah tinggi itu bisa berulang, apalagi di kehamilan sebelumnya kan sudah pernah. Nah, biasanya kalau tadi disebutkan bahwa tekanan darahnya tidak terkontrol
sudah diberikan obat, maka harus dilakukan seksio sesaria atau operasi sesar. Nah, biasanya memang kita akan memantau nih selama kehamilan apakah tekanan darah tingginya muncul atau tidak. Dan biasanya juga bisa muncul pada saat persalinan baru tinggi nih. Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi atau misalnya berkembang menjadi preeklamsi itu bisa muncul tidak hanya dalam proses kehamilan, tapi bisa saat mau melahirkan itu bisa muncul. Jelang persalinan. Nah, betul. Jadi sangat penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah selalu, tidak hanya saat kontrol hamil, juga saat proses melahirkannya juga sangat penting. Mungkin juga ada saran untuk perbaikan pola hidup supaya jadi jauh lebih siap gitu, lebih sehat. Walaupun mungkin sudah menjalankan pastinya lah ya udah program macam-macam kan, tentunya kan gaya hidup pasti udah betul-betul dijaga. Tapi ini untuk kedepannya supaya jadi jauh lebih siap, rahimnya lebih sehat tuh kira-kira ada saran nggak? Mungkin konsumsi apa barangkali, Dok? Betul. Untuk pasien yang pernah mengalami riwayat tekanan darah tinggi tadi, misalnya preeklamsi, itu di kehamilan berikutnya penting untuk melakukan kontrol ke dokter kandungan atau rumah sakit karena memang diperlukan evaluasi yang ketat terhadap kehamilannya. Dan biasanya akan diberikan beberapa terapi untuk mencegah berulangnya. Jadi kita akan memberikan yang disebut dengan antikoagulan atau anti pembekuan darah. Jadi itu ada penting. obat antikoagulan, anti pembekuan darah gitu ya. Itu diberikan sedini mungkin saat diketahui hamil. Iya, baik. Itu tapi pastinya tetap berada di bawah pengawasan obgynnya ya, Ya, Dok, betul sekali. Baiklah, kita sapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Iya, halo pagi Mbak. Iya. Dengan Ibu Murni dari Pamulang. Usia berapa, Bu? Usia 39. 39. Silakan langsung pertanyaannya ya, Bu ya. Nah, ini kan saya sekarang lagi hamil anak ketiga nih. Oh iya, alhamdulillah. Sekarang kurang lebih usia hamilan itu 3 bulan. Cuman di usia kehamilan sekarang ini nih saya mengalami mau gitu tiap hari gitu, mual, rasanya nyesel di kehamilan yang pertama dan kedua itu nggak terlalu seperti ini gitu. Mohon maaf Bu Murni, ini mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu tidak supaya supaya aku sama dokternya bisa mendengarkan pertanyaan lebih jelas ya, Dok ya. Ya, betul. Karena di sini agak feedback gitu, maaf ya. Silakan Bu. Diulang lagi boleh pertanyaannya, Bu? Iya, jadi itu gitu kan. Jadi kalau tiap pagi itu saya mengalami morning sickness gitu, muntah-muntah mulu gitu, bahkan malam pun seperti itu. Mual muntah. Padahal waktu kehamilan pertama dan kedua itu tidak seperti ini banget gitu, tapi kehamilan yang ketiga ini agak lebih parah gitu. Nah yang kedua itu baru di usia kandungan 3 bulan ini itu belakang punggung itu panas gitu, terus pegel gitu. Nah dari usia yang memang maksudnya udah agak kemok kepala 4 atau ada lain gitu ya, kemalemes banget gitu. Oh gitu ya. Jawabannya dokter, iya terima kasih. Oh iya, kok beda ya dengan kehamilan sebelumnya? Sekarang kok morning sickness-nya nih lebih apa ya? Lebih berat ya, Bu. Lebih berat gitu ya tadi ya. Terus pegel, terus lemas gitu. Perasaan waktu kemarin anak ke-1 dan kedua nggak sebegitunya gitu. Apakah karena faktor usia atau memang ada faktor yang kita perlu gali lagi, Dok, gitu kan supaya kualitas ibu hamil nih jadi jauh lebih happy gitu kan Bu Murninya juga. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Jadi memang satu pengaruh usia juga bisa mempengaruhi. Jadi kan di kehamilan yang ketiga ini sudah menginjak usia 39 tahun ya. Jadi kadang-kadang memang itu bisa mempengaruhi kualitas fisik kita, di mana biasanya lebih mudah lelah dan bila ada keluhan biasa bisa dirasakan lebih berat. Itu yang pertama. Jadi faktor usia bisa mempengaruhi. Yang kedua, bila muntahnya memang hebat sekali, mual yang hebat sekali, jangan lupa untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter juga untuk memastikan bahwa kondisi kehamilannya baik, janinnya berkembang dengan sehat. Karena kalau memang terlalu berlebihan harus disingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain apabila memang tidak membaik. Nah, kemudian karena Bu Muni ini sekarang kan sudah hamil ketiga, tapi yang pertama dan kedua tidak, itu bisa saja. Jadi tidak semua di kehamilan itu sama. Betul. Bisa saja di kehamilan pertama muntahnya hebat, kehamilan kedua ternyata muntahnya tidak ada. Kehamilan ketiga kembali lagi muntah bisa. Jadi setiap proses kehamilan itu merupakan proses yang unik, jadi bisa berbeda-beda di setiap kehamilan. Iya, terus morning sickness juga nggak mesti pagi ya, Dok ya? Betul, kadang-kadang tergantung dari setiap kehamilan juga. Biasanya memang cenderung di pagi sampai siang karena di situ puncaknya saat hormon kehamilan paling tinggi, jadi sangat berpengaruh. Tapi bisa juga saat malam.
Jadi usahakan juga untuk tetap makan, tetap ada asupan yang masuk supaya tidak lemas ya Bu. Dan bila memang terlalu hebat, jangan lupa kontrol untuk dilakukan pemeriksaan lengkap. Kalau yang pegel, lemas itu ya memang bagaimana dokter? Apa karena tadi faktor mungkin nutrisinya juga mau makan jadi nggak nafsu ya, karena kan sedikit-sedikit mual, muntah gitu kan. Tapi kan janin tetap butuh asupan, sehingga tadi kapan perlu kontrolnya, dan juga mungkin di tengah pandemi COVID-19 gitu kan mungkin agak was-was juga gitu ya dok ya. Jadi tipsnya juga pada bumil yang mau konsul ke dokter nih pada saat di tengah pandemi juga seperti apa ya dok ya? Iya. Jadi apabila memang mual dan muntahnya sangat mengganggu ya Bu, dan membuat aktivitas jadi terganggu, tidak ada asupan, bila ingin kontrol ke dokter ya pastikan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan setelah pergi ke rumah sakit ya segera pulang, jadi jangan pergi kemana-mana dulu, apalagi ibu hamil kan lebih rentan terhadap infeksi, jadi lebih mudah terkena infeksi, jadi harus waspada. Nah untuk yang tadi untuk nyeri punggung, memang pada kehamilan itu pasti akan terjadi perubahan hormon dan perubahan postur tubuh, sehingga memang bisa saja nyeri pinggang itu mulai timbul di usia kehamilan awal dan dirasakan lebih berat, terutama tadi kan memang karena pengaruh faktor usia, jadi lebih lelah, dan pinggal juga sudah mulai menopang beban yang lebih berat kan. Nah jadi usahakan supaya postur tubuhnya itu bisa terjaga stabil, artinya setiap kali mau berdiri, melakukan aktivitas itu kedua kaki tungkainya sama menapaknya, jadi jangan berdirinya harus tegap, jadi jangan lenjek ke kanan atau ke kiri ya, karena itu akan membebankan satu sisi, itu akan memperberat. Jadi kurang lebih seperti itu ya dok ya, sarannya untuk Ibu Murni ya. Dan dokter, kita lanjutkan kembali ke materi ya kalau begitu ya. Tadi materi bagaimana sih membedakan ini perdarahannya itu masih tergolong ya wajar lah ya, atau yang memang sudah abnormal nih gitu, sehingga kita perlu evaluasi lebih lanjut, jangan sampai jadi apa anemia gitu kan. Takutnya ya dok ya. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan, mungkin patokannya seperti apa, apakah dari jumlah pembalutnya atau dari gejala fisik yang dirasakan oleh ibunya itu sendiri dokter? Baik, normalnya pada masa nifas itu maka ibu setelah melahirkan akan mengalami pengeluaran darah nifas, dan biasanya itu akan mengalami perubahan dari segi jumlah dan juga warna. Jadi pada awal sekitar 3-5 hari pertama maka darah yang keluar akan cenderung kemerahan, lalu kemudian lama-lama akan memucat atau memudar, jadi mulai dari merah, lalu merah muda atau seperti pink, kemudian lama-lama dia hanya seperti warnanya lebih cenderung ke putih atau ke pucat. Nah setelah itu akan berhenti. Waktunya biasanya bervariasi, tapi biasanya itu hanya sekitar 10-18 hari. Dan pengeluaran darah nifas ini harus tidak disertai dengan rasa nyeri perut ataupun bau ya. Karena kalau misalnya nanti ternyata darah nifasnya keluar terus berkepanjangan disertai dengan bau yang tidak sedap, itu yang harus diwaspadai. Ada apa, karena dok? bisa saja terjadi infeksi dalam rahim yang menyebabkan keluar darahnya itu menjadi lebih bau dan juga terus menerus, dan itu akan menyebabkan kontraksi jadi tidak adekuat. Jadi kontraksi yang tidak adekuat, darah yang terus berlangsung, itu kan disebut perdarahan pasca persalinan lanjut. Dan kalau misalnya sudah ada infeksi, maka disebutnya infeksi pasca persalinan atau metritis, jadi peradangan di rahimnya. Itu yang harus diwaspadai. Jadi gejala-gejalanya sudah bisa mulai tanda-tanda infeksi seperti demam, dan yang penting tadi sudah berbau tidak sedap. Bau tidak sedap. Jadi ada infeksi rahim ya dok ya. Ini memang perlu treatment khusus ya dok. Betul sekali. Dengan konsul ke obginnya ya tentunya ya. Untuk Terus untuk memastikan. Terus juga tadi untuk masalah physically tadi kebanyakan ya seperti itu ya dok ya. Kalau yang mentally kan ada yang namanya tadi baby blues, depresi gitu ya dok ya. Ini sebetulnya perubahan status ya dok ya. Betul. Yang ya belum pernah mengalami sih, tapi hanya menduga-duga membayangkan. Perubahan status dari ya mungkin yang tadinya belum ada bayi, sekarang jadi seorang ibu tanggung jawab besar gitu ya. Kemudian juga tadi jam tidur berkurang, bahkan malah nggak bisa tidur katanya kan. Jadi bagaimana itu dokter? Artinya bedanya ya baby blues itu berapa lama sih, ataupun yang sudah jadi berlanjut ke depresi tuh kalau yang sudah seperti apa juga? Jadi sebenarnya dari suatu penelitian itu ditemukan bahwa 6-60% itu setiap ibu yang baru melahirkan bisa mengalami baby blues. Jadi baby blues itu perubahan mood, kita jadi lebih mudah lebih sensitif, jadi irritable, kemudian kita merasa lelah, lemas, tidak bersemangat. Nah itu bisa berlangsung rata-rata dimulai di hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan. Namun baby blues ini biasanya akan menghilang sendiri seiring waktu, karena kan biasanya di hari pertama akan terjadi perubahan drastis kan, tubuh sudah tidak lagi
hamil. Kemudian setelah ada bayi baru lahir itu kan pasti setiap hampir 2 jam akan menangis karena menyusu. Jadi perubahan pola tidur, adanya aktivitas yang baru itu juga akan mempengaruhi sekali. Nah di sini penting sekali support system itu untuk membantu secara mental maupun secara fisik untuk menguatkan untuk menjalani hari-hari pertama. Nah, apabila baby blues ini belum menghilang juga, artinya makin memberat, terutama bila berlangsung selama 2 minggu sampai ibunya tidak bisa beraktivitas, tidak mau mengurus bayi, itu harus diwaspadai. Oh, sampai tidak mau mengurus bayi. Bila sudah 2 minggu berlangsung seperti itu dan memberat sampai tidak mau beraktivitas, tidak mengurus bayi, itu disebut dengan postpartum depression, artinya depresi pasca persalinan. Ini sangat penting karena tidak bisa dibiarkan sendiri, jadi harus ada orang yang menemani dan yang merawat bayinya, karena takutnya kan bayinya juga tidak terawat. Jadi terabaikan gitu ya. Sekali. Postpartum depression gitu ya. Makanya tadi pentingnya support system sekali lagi ya. Betul sekali. Mau ya suami udah pasti dong, orang tua, bapak ibu mertua, iya betul. Atau caregiver gitu ya, om tante semuanya ayo bantuin gitu. Satu tim. Satu tim gitu ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya sekarang ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda atau usia ibu yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Umi, usianya 31 tahun dari Bekasi. Dok, apa solusi bagi ibu menyusui seperti saya yang tidak cocok dengan KB hormonal? Sementara saya sedang pemberian ASI eksklusif dan saya tidak berani KB, IUD, dan implan. 2 bulan pasca persalinan anak kedua saya ini, saya menggunakan KB pilaktasi, namun baru 1 minggu penggunaan saya mengalami perdarahan selama 1 minggu. Mengapa begitu ya dok? Apakah tandanya tidak cocok? Saya ada riwayat keluarga, ibu kandung saya pun zaman mudanya sama seperti itu. Makanya ibu saya tidak KB dan anaknya ada 8. Wah, mohon solusi dok, terima kasih. Nah mungkin apa sih solusi bagi ibu yang sedang menyusui dan ingin KB yang tepat, pemilihannya tuh seperti apa ya, opsi-opsinya, saran-saran dari dokter juga seperti apa? Silakan dok. Oke, jadi setelah melahirkan harus dipertimbangkan juga apakah memang penundaan ini mau bersifat jangka panjang, jadi harus penting sekali perencanaan jumlah anak. Kapan mau mempunyai anak lagi, kapan mau hamil lagi, bagaimana jedanya. Jadi sebaiknya memang disarankan paling tidak jarak antara anak pertama dan kehamilan berikutnya itu 2 tahun. Artinya anak sudah cukup besar, sudah optimal juga diurusnya, nah itu baru hamil lagi. Jadi bila rencananya untuk jangka panjang dan ibu tidak mau menggunakan hormonal, bisa menggunakan IUD atau spiral. Di mana proses pemasangan spiral ini juga tidak akan mengganggu untuk produksi ASI. Karena tidak mengandung hormon. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan suntik. Jadi KB suntik itu sendiri bisa suntik 1 bulan, suntik 3 bulan. Tetapi kalau ibu mau menyusui, yang dibolehkan kalau bisa itu adalah pilihan pertama adalah IUD, yang kedua itu suntik yang 3 bulan atau implan, karena itu tidak mengganggu produksi ASI. Apabila tadi ibu yang mengirimkan email kan mengatakan bahwa menggunakan pilaktasi namun masih ada perdarahan terus-menerus selama 10 hari. Nah, sebaiknya sebelum di stop, jadi usahakan kontrol dan konsultasikan dulu ke dokter, karena biasanya sebelum di stop kita bisa memberikan terapi lain untuk menghentikan perdarahannya sambil kita melihat efeknya apakah berhenti, karena kalau nanti berhenti pil itu bisa dilanjutkan. Artinya coba diusahakan dulu untuk konsultasi dulu dan dilihat efeknya. Apabila memang tidak membaik atau tidak berespon, baru dipertimbangkan pemilihan kontrasepsi yang lain. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemilihan KB itu seperti mencari jodoh juga ya. Betul sekali. Cocok-cocokannya seperti apa, karena tadi respon tubuhnya juga bisa beda-beda begitu ya. Tapi kalau nggak KB ya resiko apa tuh istilahnya tadi, kesundulan gitu ya dok ya. Karena kan harus ada jarak ya dok supaya lebih siap tadi secara fisik dan mental ya. Walaupun tadi balik lagi ke opsi masing-masing ibu dan pasangannya gitu ya. Tapi kurang lebih saran dari dokter Jasmine ke Ibu Umi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sudah sangat terjawab dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Hendy dari Cakung, Jakarta Timur. Dok, istri saya sejak melahirkan belum haid juga dok, belum haid lagi gitu ya. Sudah sekitar 7 bulan dok tidak haid. Apakah itu jadi penyakit atau hal yang wajar yang dialami ibu menyusui ya dok gitu ya. Memang ini perubahan hormonal ini terkadang bisa efeknya beragam ya dok ya. Betul. Di setiap ibu. Nah ini istri dari Bapak Hendy ini tidak haid selama 7 bulan pasca persalinan gitu ya. Apakah ini jadi penyakit? Pertanyaannya, apakah ini penyakit atau mungkin
atau masih kategori wajar karena masih proses adaptasi, atau bagaimana sehingga solusinya juga seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Rini. Untuk setelah melahirkan, sebenarnya proses kembalinya menstruasi itu sangat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh proses breastfeeding atau menyusui. Jadi apabila masih melakukan ASI eksklusif misalnya selama 6 bulan, mens atau siklus menstruasi itu bisa tertekan, artinya tidak akan mens. Nah, kapan kembalinya? Biasanya itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor tadi, termasuk seberapa banyak atau proses menyusui ASI-nya bagaimana, karena itu bisa menekan. Jadi makanya ASI itu menyusui itu bisa menjadi salah satu metode kontrasepsi alami. Betul. KB alami. KB alami, tapi memang tidak 100%, artinya memang sebaiknya dilakukan kontrasepsi yang lain. Karena kan tidak bisa menjamin juga bahwa pemberiannya itu ideal sesuai dengan syarat yang memenuhi kriteria untuk kontrasepsi ya. Tapi untuk amenorre atau tidak mensnya itu setelah melahirkan itu sebenarnya wajar karena bisa berlangsung hingga 18 bulan setelah melahirkan itu tidak mens. Nah, apakah tadi pertanyaannya juga setelah melahirkan bila memang tidak mens itu sudah subur atau belum, itu bisa saja. Jadi bisa saja sudah terjadi ovulasi atau matangnya telur, sudah siap hamil tapi belum mens. Jadi memang walaupun tidak mens, kalau memang masih merencanakan untuk menunda kehamilan, sebaiknya sudah menggunakan kontrasepsi. Oh, bisa gitu ya dok? Artinya tidak mens tapi ovulasi tetap terjadi. Betul. Wah, makanya sering kesundulan. Gitu ya, jadi emang unik nih tubuh manusia gitu ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai masalah yang sering dialami setelah persalinan bersama dengan Dr. Jasmine Iskandar SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Dan dokter dilanjutkan kembali sebelum ke take home message-nya atau closing statement-nya. Aku mau Dr. Jasmine tuh lebih menerangkan lagi ke kita semua. Jadi antisipasi apa sih yang bisa diambil? Sikap apa sih yang paling bijak yang bisa diambil nih kalau situasinya memang ada resiko banyak masalah nih ternyata pasca persalinan, sehingga sebagai calon ibu hamil ataupun suaminya sendiri, apa yang perlu diantisipasi ya dok dari jauh-jauh hari bahkan, seperti apa? Baik, untuk ibu yang sudah melahirkan dan juga tentu suaminya, pastikan bahwa memang satu, proses setelah melahirkan itu merupakan proses yang sangat unik juga, jadi harus dilihat bagaimana kondisi ibu dan kondisi bayi. Apabila memang terlihat atau adanya keluhan yang tidak biasa, seperti tadi misalnya payudaranya bengkak, merah, kemudian misalnya ibunya demam atau ada darah lokia atau darah nifas yang berbau, pastikan untuk kalau bisa pergi ke tenaga medis terdekat. Artinya misalnya di daerah rumah ibu dan suami hanya ada puskesmas atau klinik atau bidan, tidak apa-apa. Jadi paling tidak sudah melakukan pemeriksaan dulu ke tenaga medis yang terdekat, kemudian nanti dari tenaga medis tersebut memeriksa apakah memang perlu untuk diperiksa lebih lanjut. Betul. Betul sekali. Nah itu seperti itu yang penting. Jadi jangan kadang-kadang kan kita karena sibuk merawat bayi kita lupa, kita tidak memperhatikan bagaimana kondisi si ibu. Atau misalnya ibunya sudah pusing, pucat, ternyata ibunya anemia atau ibunya darahnya loss jadi lemas, kemudian tiba-tiba ibunya kejang karena ternyata ketika dibawa tekanan darahnya tinggi. Nah itu juga sangat penting. Jadi pastikan melihat bagaimana kondisi ibu dan kondisi bayinya. Jadi bayi juga sangat penting. Apakah bayinya menyusu, bayinya buang air kecil, menangis. Nah, itu penting. Jadi kenali tanda-tanda fisik gitu atau gejala yang dirasakan ya. Entah itu mungkin yang dialami oleh bayinya dan si ibunya sendiri ya. Jadi tapi tadi bagus tuh poinnya. Jangan saking apa ya, concernnya merawat si bayi, tapi kondisi kesehatan pribadi jadi terabaikan juga gitu ya. Itu masalah juga ya. Tadi ada resiko anemia, bahkan yang sampai kejang itu kan sudah spesifik sekali resikonya terlihat gitu ya dok ya. Jadi jangan menunda pemeriksaan atau menunda pengobatan gitu ya dok ya. Dan mungkin jangan sembarangan
apa ya, konsumsi obat asal gitu ya dok ya, mungkin baca-baca beli obat sendiri gitu ya dok, itu resikonya juga takutnya obatnya nggak cocok dengan kondisinya ya dok ya. Apalagi kan ibu menyusui memang tidak harus melihat juga obat yang dikonsumsi, karena kan ibu menyusui berarti kan ada beberapa obat yang memang bisa terbawa ke air susu bayi, jadi sebelum mengkonsumsi obat-obat itu kalau bisa dipastikan dulu keamanannya untuk ibu menyusui. Oke, termasuk juga untuk menguatkan imun juga ya dok ya, artinya pola makan tadi ya dok ya, itu artinya nutrisi juga secara nggak langsung kan juga akan mempengaruhi kesehatan si ibunya juga gitu ya. Jadi untuk ibu yang menyusui itu memang kebutuhan kalori atau energinya itu lebih besar daripada ibu hamil. Jadi pastikan memang cukup makanan yang bergizi, cukup cairan juga, dan juga sebisa mungkin ada cukup tidur atau kualitas tidurnya juga cukup baik supaya nggak stres juga. Artinya jadi happy mommy, jadi harus semangat dan bisa menjalani kesehariannya dengan bahagia gitu. Iya, tentunya juga tadi persiapan barangkali ya dok ya. Kalau ibaratnya di kehamilan sebelumnya ada resiko seperti ini, kita nanti antisipasinya ke depannya mungkin jangan sampai terulang lagi juga gitu. Dengan rutin tadi kontrol ke dokter dan juga pasangan juga senantiasa mendukung, menemani gitu ya dok ya, secara fisik, mental, ya finansial ya semuanya begitu ya dok ya. Oke dokter. Karena mungkin juga waktu juga ya dok ya yang terbatas. Jadi kesimpulan yang sebetulnya bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini yaitu masalah yang sering dialami setelah persalinan. Karena tadi di awal segmen tuh dibuka dengan tetap aja ya dok ya ada resiko ya angka kematian yang mungkin cukup banyak juga akibat tadi kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran barangkali, atau mungkin sudah tahu tapi tidak cepat mengambil keputusan sehingga resikonya tadi bisa mengancam si ibu itu sendiri gitu ya. Sehingga apa closing statement yang bisa dokter sampaikan sekali lagi mengenai masalah yang sering dialami setelah persalinan? Silakan dokter. Jadi untuk para ibu dan juga suami, jadi pasangan suami istri, sebelum sepakat untuk mempunyai momongan, pastikan bahwa memang sudah siap, artinya dalam segi fisiknya, kemudian psikologinya, dan juga tentunya finansial itu juga cukup berperan penting. Jadi kehamilan merupakan proses yang perlu kita rencanakan dan perlu kita siapkan sematang mungkin. Tidak hanya itu, juga dari pengetahuannya juga perlu untuk dikuatkan juga. Jadi sudah tahu tanda-tanda mau melahirkan atau tanda-tanda bahaya tadi sudah bisa dikenali. Jadi harus siap dari segi pengetahuan juga itu penting. Nah setelah itu, setelah melahirkan juga jangan lupa bahwa ibu ini masih memerlukan perhatian yang justru lebih besar sebenarnya, karena memang butuh dukungan suportif dari suami dan juga keluarga, karena kan ibu akan mengalami perubahan aktivitas dan juga hormon yang besar. Dan apabila tadi ada tanda-tanda yang mencurigakan, jangan sampai terlambat untuk diperiksakan ke tenaga medis terdekat, karena biasanya semua itu bisa kecolongan, artinya karena terlambat dibawa berobat. Nah itu yang sangat penting. Oke, baik Dr. Jasmine, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses selalu untuk Dr. Jasmine ya. Terima kasih. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuni Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.